Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saat malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kategorial ministry. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kasih setia-Mu mengalir bagi kami semuanya Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu
Yesus Tuhan, glory. Terpujilah namamu, ajaib perbuatanmu Tuhan, kami sembah. Haleluya, syukur bagimu. Bersyukur padamu Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terpujilah namamu, ajaib perbuatanmu. Haleluya Yesus, haleluya, terima kasih.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah kategorial ministry kebaktian kebangunan rohani KPPS Jemaat Sawahan. Baik, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur betapa Tuhan baik bagi hidup kami. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh diberi waktu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari jamah dan lembutkan tanah hati kami, tanah hati yang baik, agar ketika firman-Mu ditaburkan, ya tidak lalu begitu saja, tapi tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buahnya berlebat dan dapat dinikmati oleh banyak orang melalui hidup kami, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari urapi setiap saudara-saudara kami yang mendengar dan melihat tayangan ini, biar juga kebenaran firman Tuhan menjangkau hidup mereka dan menjadi kekuatan penghiburan, bahkan mengingatkan hidup kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema berbahagialah orang yang murah hati, yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kita disebut berbahagia, atau lebih tepatnya diberkati, ketika kita melakukan firman Tuhan, sama seperti yang dikatakan dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28, mengatakan bahwa ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan kutuk dan berkat, di ayat 26 mengatakan, lihat aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengar perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tidak selalu harta, kekayaan, atau bentuknya materi, tapi juga berkat damai sejahtera, aman tentram, kesehatan, dan sebagainya. Mari kita kembali kepada Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Orang pasti memahami bahwa murah hati, atau ketika orang mendengar kata murah hati atau kalimat murah hati, orang akan selalu berpikir bahwa, atau selalu mengartikan bahwa murah hati itu selalu identik dengan suka memberi, dan lawannya adalah pelit atau kikir atau medit. Tetapi berbeda dengan yang Yesus maksudkan, sebab dalam terjemahan bahasa yang lain untuk kata atau kalimat murah hati diterjemahkan adalah merciful atau belas kasihan, dan bukan generous atau baik hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kata atau kalimat murah hati atau selalu berkaitan dengan yang namanya belas kasihan. Kata belas kasihan ini selalu dihubungkan dengan hal-hal ini. Pertama, belas kasihan itu adalah sikap baik terhadap orang yang membutuhkan, memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan. Orang yang digerakkan oleh belas kasihan atau murah hati pasti akan melakukan tindakan ketika ia melihat ada saudaranya, ada orang yang membutuhkan. Alkitab memberikan contoh pada kita di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Di dalam Lukas pasal 25 ayat 37 kita melihat bahwa orang Samaria itu tidak peduli siapa yang ditolong.
Siapa, mau orang dari mana, mau dia agamanya apa, mau dia orang Yahudi atau orang Samaria, mau dia musuh atau kawan, ketika ia melihat bahwa itu adalah sesama manusia yang pada saat itu membutuhkan pertolongan, ia digerakkan oleh belas kasihan dan tangannya terulur untuk memberi pertolongan. Bukan hanya itu saja, Alkitab mencatat kepada kita, atau Alkitab mengatakan kepada kita, ia merawat dan mengobati. Bahkan ia juga mengeluarkan tenaga untuk mengangkat orang tersebut ke atas keledai. Dan bahkan ia berkorban materi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa dilihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 34 sampai 35 mengatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Samaria ini melakukan tindakan nyata. Ia tidak hanya berkata ketika melihat sesama manusia terkapar di situ karena dirampok dan lain sebagainya, dia tidak hanya berkata sakno, kasihan, tapi dia datang menghampiri orang tersebut, dia merawat dan mengobati orang tersebut, bahkan dia mengeluarkan tenaga dan materi untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu. Karena bagi dia sesama manusia tidak dilihat dari latar belakangnya, tapi bagi dia orang yang sedang membutuhkan pertolongan itu adalah orang atau sesama manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa seperti ini kita berada di masa pandemi yang hari-hari ini melonjak naik, dan kita juga berada di dalam apa yang namanya PPKM. Banyak orang membuat kita terbatas, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang kehilangan keluarganya, banyak orang yang terpapar, dan mungkin di antara saudara-saudara kita mereka juga terpapar COVID. Apa yang bisa kita lakukan? Hari-hari ini dunia, meskipun ada orang banyak dalam keramaian, tapi dia merasa sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan. Apa yang kita punyai di tangan kita, kita lakukan. Menanyakan kabar orang tersebut, memberi semangat, dan paling tidak ada yang bisa kita lakukan di balik pintu atau di dalam kamar kita, yaitu mendoakan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kita menanyakan kabar, apa kabarmu hari ini? Kita memberi semangat, tetap semangat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika engkau kelebihan materi, jika engkau punya materi yang lebih, mari ulurkan tangan untuk memberi bantuan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, orang yang penuh dengan belas kasihan adalah orang yang menerima orang lain, orang berdosa, tanpa menghakiminya. Hari-hari ini kita hidup di zaman yang orang dengan gampang sekali membuli dan menjudge atau menghakimi orang lain. Kita diperintahkan oleh Tuhan bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kita menerima orang berdosa, kita benci dosanya, tapi kita menerima mereka sama seperti Yesus Kristus Tuhan yang telah menerima kita apa adanya. Tahukah Bapak Ibu
bahwa ketika seseorang yang mungkin di pandangan dunia dan mungkin di pandangan sekitarnya adalah orang-orang yang sudah terpinggirkan, orang yang sangat berdosa, masa depannya hancur. Tapi ketika kita menerimanya, ada kuasa penerimaan dalam hidupnya dan mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi orang tersebut. Dan ketika kita menerimanya, kita bisa menambahkan nilai, atau kita dengan gampang memasukkan nilai-nilai kebenaran dalam hidup orang tersebut, dan kita bisa memuridkan orang itu bagi Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab memberi contoh penerimaan terhadap orang lain tanpa menghakimi, dan orang itu adalah Barnabas. Ketika semua orang di Yerusalem menutup pintu terhadap Paulus ketika dia baru pertama kali bertobat, dan mungkin pada saat itu Paulus tidak mempunyai tempat untuk tidur, Barnabas datang mengulurkan tangan dan berkata tanpa menghakimi, dia berkata, "Datanglah bersamaku, aku menemani engkau, aku memperkenalkan engkau." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Barnabas terbukalah pintu-pintu bagi Paulus, seperti yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat ada orang-orang yang mungkin menurut pandangan dunia dia sudah selesai, masa depannya sudah hancur, jangan kasih titik sama hidup orang. Kalau Tuhan masih mau kasih koma, itu artinya mari berikan kesempatan kepada orang tersebut, terima dia apa adanya, sama seperti saya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus apa adanya. Kita membenci dosanya, tapi kita tidak boleh membenci orang tersebut. Mari kita terima dia, karena kita tidak tahu hidupnya di tangan Tuhan, akan Tuhan ubah seperti apa. Kita terima orang itu. Ada kuasa penerimaan yang luar biasa. Kita bukan hanya bersuka cita, tapi orang itu ketika dia berubah, dia bisa dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan dengan luar biasa. Itu dimulai dari orang yang penuh belas kasihan, menerima orang lain apa adanya tanpa menghakimi, tanpa menunjuk-nunjuk kepada dosamu. Dia diterima apa adanya, sama seperti Kristus telah menerima kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga, orang yang murah hati atau orang yang berbelas kasihan adalah orang yang mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kita disebut berbahagia atau orang yang diberkati ketika saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hukum Tuhan jelas, perintah Tuhan jelas. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun yang bersalah kepada kita, yang membuat kita terluka, yang membuat kita harus menangis dan tersakiti, mari relakanlah dan lepaskanlah pengampunan pada mereka. Karena ketika kita memendam kepahitan dalam hidup kita, orang itu tidak merasakan apa-apa. Justru saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasang tembok penghalang di atas hidup kita, dan doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bisa mengampuni, kita adalah orang-orang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika kita mau mengampuni, kita harus membuka kembali luka lama dan membiarkan Roh Kudus untuk membersihkannya.
kemudian kita melepaskan kasih terhadap orang tersebut. Karena saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah diampuni. Siapakah kita? Kita hanya manusia biasa. Kita yang harusnya dihukum, yang beroleh kasih karunia Tuhan, diampuni ketika kita masih berdosa, diselamatkan ketika kita masih berdosa. Kalau Tuhan bisa mengampuni saya, Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa kita pendam kesalahan orang lain di dalam hati kita dan kita menghitung-hitung dan berkata sampai 7 turunan saya tidak akan mengampuni dia. Baik kalau saya Bapak Ibu masih bisa hidup sampai 7 turunan. Tapi kalau umur kita tidak panjang, mari kita sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, orang yang punya belas kasihan Tuhan, mari dengan rela hati kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar saya Bapak Ibu saudara sekalian bisa bermurah hati atau berbelas kasihan terhadap orang lain? Cara satu-satunya adalah memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dan bukan kehendak kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya Bapak Ibu saudara sekalian membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti kehendak atau keinginan daging. Galatia pasal yang kelima ayat 16-18 mengatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ketika hidup saya, Bapak Ibu saudara sekalian, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima pada saat saya Bapak Ibu saudara sekalian menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka saya Bapak Ibu saudara sekalian akan menghasilkan buah roh, dan salah satunya adalah kemurahan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pada Galatia pasal yang kelima ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya Bapak Ibu bermurah hati, berbelas kasihan pada orang lain, maka janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa saya Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan beroleh kemurahan atau beroleh belas kasihan dari Tuhan, sehingga hidup saya, hidup Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa menginspirasi hidup orang lain, sehingga mereka yang tadinya menolak Allah melihat hidup kita dan mereka menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saya Bapak Ibu saudara sekalian yang mengaku orang percaya kepadanya, mari biarlah kehidupan kita menghasilkan karakter yang diubahkan. Salah satunya adalah karakter belas kasihan dan bermurah hati terhadap orang lain. Karena apa? Saya Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah menerima kemurahan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau begitu baik, memberikan kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari biarlah firman-Mu tidak lalu begitu saja, tanamkan dalam hati kami,
dan biarlah menjadi kekuatan penghiburan bagi kami dan jadi mengingatkan bagi kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau, kami harus hidup sama seperti Tuhan kami yang bermurah hati dan berbelas kasihan terhadap orang lain. Mari urapi setiap kami, mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami dikatakan dan disebut orang berbahagia dan diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati teman-teman kami yang sudah melayani pada malam hari ini, song leaders, pemain musik, dan soundman, dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda, dan kami tahu bahwa jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, biar kemurahan Tuhan tetap turun atas bangsa dan negara ini. Berikan hikmat pada para pemimpin kami agar bisa menyelesaikan persoalan COVID ini ya Tuhan. Kami sebagai rakyat pun turut tunduk dan taat pada aturan yang sudah ditetapkan untuk kebaikan kami bersama. Kami mohon kasih sayang daripada Tuhan, belas kasihan Tuhan tetap menyertai bangsa ini, dan kemurahan-Mu nyata atas bangsa ini. Kau pulihkan dan sembuhkan bangsa ini, dan biar bangsa ini bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar dan terinfeksi COVID-19 ini. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, kedamaian dan sukacita daripada Tuhan melimpah dalam hati mereka, agar mereka bisa melewati saat-saat tersulit dalam hidup mereka, dan mereka melihat bahwa tangan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan tetap menyertai hidup mereka, dan mereka mempercayai bahwa Engkau adalah dokter, segala dokter, tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan mereka. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami. Biarlah kasih dan penyertaan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus tetap menyertai hidup kami mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.